Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari nilai fungsi. Perhatikan penjelasannya ya. Materi kelas 8 pertemuan 9 yaitu masih dengan materi relasi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menentukan nilai fungsi. Suatu fungsi linier, di sini yang kita pelajari adalah fungsi linier, yaitu suatu fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya, pangkat tertinggi dari X adalah 1. Suatu fungsi dinamai dengan huruf kecil seperti F, G, H, K, dan seterusnya. Suatu fungsi linier F dapat dinyatakan dengan fungsi F memetakan X ke AX ditambah B, atau bisa dirumuskan dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Menentukan nilai suatu fungsi yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi tersebut. Mensubstitusikan itu artinya mengganti atau memasukkan nilai X ke dalam bentuk fungsinya, ke dalam rumus fungsinya. Sebagai contoh bisa kalian perhatikan contoh 1 agar lebih jelas. Contoh 1, suatu fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 2. Tentukan a rumus fungsi, b nilai fungsi untuk x sama dengan min 1, c bayangan dari 5, dan d nilai a jika fa sama dengan 20. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai dari yang A. Diketahui fungsinya tadi adalah fungsi f memetakan x ke 3x tambah 2. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 2. Menyatakan ke dalam rumus artinya kita merubah tanda titik 2 menjadi tanda kurung ini, kemudian tanda panah menjadi sama dengan. Sehingga rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 2. Kemudian b nilai fungsi untuk x sama dengan min 1 adalah, berarti kita substitusi, kita ganti nilai x-nya dengan min 1. Fx sama dengan 3x ditambah 2. X kita ganti min 1 menjadi f min 1 sama dengan 3 kali min 1 ditambah 2. 3 kali min 1 itu min 3, kita tambah 2, negatif 3 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian C, bayangan dari 5. Ini soal yang sejenis dengan B, hanya saja kalimatnya berbeda. Bayangan dari 5, ini berarti nilai X-nya adalah 5, maka nilai X sama dengan 5 ini kita substitusi pada rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x ditambah 2, x-nya kita ganti 5 menjadi F5 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 5 itu 15, ditambah 2 hasilnya adalah 17. Sehingga bayangan dari 5 adalah 17. Pasangan dari 5 itu adalah 17. Kemudian yang D diketahui tadi fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 2, kemudian fa sama dengan 20, kita mencari nilai a. Fa sama dengan 20, fx tadi 3x ditambah 2, jika fa berarti nilai x-nya diganti dengan a. Fa berarti 3a ditambah 2 sama dengan, tadi hasilnya adalah 20. Kemudian kita pindah ruas, plus 2 ke kiri, ke kanan, maaf. Sehingga 3A sama dengan 20 dikurangi 2. 3A sama dengan 18, mencari A, lawan perkalian itu pembagian, 18 dibagi 3, sehingga nilai A-nya adalah 6. Berikutnya, contoh yang kedua, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan 4 kurangi 2x. Tentukan A, G min 2, B, nilai A jika GA sama dengan 18. Tanda kurung ini tidak kita baca ya.
bukan G dalam kurung A tetapi langsung GA sama dengan 18. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama G min 2 berarti nilai X-nya diganti dengan min 2 karena X dengan min 2 ini sama-sama di dalam kurung. Gx sama dengan 4 kurangi 2X sehingga G min 2 berarti 4 dikurangi 2 kali min 2 berarti 4, min 2 kali min 2 itu positif 4, 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Kemudian yang B ini sejenis dengan soal 1D tadi, nilai A jika GA sama dengan 18. Gx sama dengan 4 kurangi 2X, GA berarti X-nya kita ganti A, GA adalah 4 dikurangi 2A, sehingga 4 dikurangi 2A hasilnya adalah 18. Kita pindahkan 4 ke ruas kanan, 4 di sini positif, sehingga min 2A sama dengan 18 kurangi 4, min 2A sama dengan 14, min 2A sama dengan 14, mencari A berarti 14 dibagi negatif 2. Nilai A-nya adalah negatif 7. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x ditambah 1 dengan daerah asal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Tentukan daerah hasil atau range, gambarlah grafik fungsinya. Nah, di sini kita belajar membuat tabel suatu fungsi atau tabel nilai fungsi. Di sini ada beberapa baris dan ada beberapa kolom. Baris pertama ini merupakan nilai dari daerah asal, nilai domainnya. Domain itu X, anggotanya min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian yang tengah, kolom yang tengah, baris yang tengah ini adalah untuk rumus fungsinya. Karena rumus fungsinya 2x ditambah 1, berarti kita tulis 2x dan ditambah 1. Misal rumusnya 4 kurangi 2x berarti 4, ini min 2x. Misal min 3x tambah 5 berarti ini min 3x, ini 5. Nah, karena tadi 2x tambah 1 kita tulis seperti ini. Kemudian baris yang paling bawah ini adalah untuk fx atau daerah hasilnya, hasil dari hitungannya. Nah, kita selesaikan dulu daerah yang tengah. 2x itu artinya 2 kali x berarti 2 dikalikan nilai x. 2 kali min 2, min 4. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Plus 1 ini adalah konstanta, maka nilainya tetap plus 1 semua. Kemudian untuk memperoleh baris yang terakhir ini kita jumlahkan daerah yang tengah yang sesuai dengan rumus fungsi. Min 4 tambah 1, min 3, min 2 tambah 1, min 1, 0 tambah 1, 1, 2 tambah 1, 3, 4 ditambah 1 adalah 5. Nah, jika dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, maka kita pasangkan nilai domain dengan yang bawah ini, dengan hasilnya, sehingga min 2, min 3, min 1, min 1, 0,1, 1,3, 2,5. Itu untuk himpunan pasangan berurutan. Sedangkan daerah hasilnya adalah hasil dari penghitungannya, yaitu himpunan min 3, min 1, 1, 3, 5. Berikutnya kita akan menyajikan dalam diagram Kartesius atau grafik fungsi. Untuk menyatakan dalam grafik fungsi, di sini titik-titik pada himpunan pasangan berurutan kita letakkan pada koordinat Kartesius. Min 2, min 3. Nah, di sini min 1, min 1, 0,1, 1,3, 2,5. Berikutnya contoh keempat, diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b jika f min 2 sama dengan min 8 dan f4 sama dengan 10. Tentukan a nilai a dan b rumus fungsinya, c nilai f9. Di sini diketahui nilainya, tetapi kita belum tahu rumusnya, maka kita harus mencari rumusnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah pada contoh yang keempat ini adalah
Kita kembali ke rumus awal, yaitu bahwa fx sama dengan ax ditambah b. Diketahui bahwa f-2 sama dengan min 8, berarti f-2 di sini berarti nilai x-nya min 2. Berarti a dikali min 2 ditambah b sama dengan min 8. A dikali min 2 itu min 2a, sehingga lengkapnya min 2a ditambah b sama dengan min 8. F4 sama dengan 10, berarti nilai X-nya adalah 4. AX tambah B berarti A kali 4 ditambah B sama dengan 10. 4A tambah B sama dengan 10. Di sini kita kurangi agar salah satu variabelnya hilang, yaitu variabel B ini. Karena B dikurangi B nilainya adalah 0. Min 2A dikurangi 4A itu adalah min 6A. Negatif 8 kurangi 10, negatif 18, berarti min 6A sama dengan min 18. Mencari A, negatif 18 dibagi negatif 6, yaitu positif 3. Berikutnya nilai A sudah ketemu, kita perlu mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, kita substitusi nilai A sama dengan 3 ke salah satu persamaan yang menurut kalian lebih mudah. Boleh min 2A tambah B sama dengan min 8, boleh 4A tambah B sama dengan 10. Di sini saya ambil yang bawah, 4A tambah B sama dengan 10, karena di sini bilangannya positif semua, jadi menurut saya cenderung lebih mudah. Nah, kita substitusi nilai A tadi ke 4A tambah B sama dengan 10. Berarti nilai A kita ganti dengan 3, 4 kali 3 ditambah B sama dengan 10. 12 ditambah B sama dengan 10, mencari B, 10 kurangi 12, yaitu negatif 2. Nah, setelah ketemu nilai A dan B, kita bisa menentukan atau bisa membentuk rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah AX ditambah B, fx sama dengan AX ditambah B, nilai A-nya tadi adalah 3, B-nya negatif 2. Berarti fx sama dengan A kita ganti 3x ditambah B-nya min 2. Fx sama dengan 3x ditambah negatif 2. Di sini ada dua tanda, positif dan negatif. Kita jadikan satu, positif kali negatif adalah negatif, sehingga rumus fungsi fx sama dengan 3x ditambah negatif 2 dapat kita tulis menjadi fx sama dengan 3x kurangi 2. Cukup satu tanda. Kemudian soal yang terakhir F9, maka tinggal kita ganti nilai X-nya dengan 9, kita substitusi dengan 9. Fx sama dengan 3x kurangi 2, berarti F9, X ini diganti 9, F9 sama dengan 3 kali 9 kurangi 2, sama dengan 27 kurangi 2, yaitu 25, sehingga F9 sama dengan 25. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari saya tentang menentukan nilai fungsi. Semoga bermanfaat. Jika kurang jelas bisa diulangi lagi melihat videonya, bisa pula melihat materi dari buku yang lain atau dari sumber yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.